Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita jumpa lagi pada pembelajaran kimia kelas 10 KD 3, yaitu tentang konfigurasi elektron. Lingkup materi yang akan kita pelajari pada konfigurasi elektron yaitu yang pertama meliputi konfigurasi elektron pada kulit. Kita sebelumnya udah mengenal ya bahwa atom terdiri dari inti dan kulit. Nah, elektron-elektron itu terletak pada kulit. Begitu. Yang kedua, kita mengenal yang namanya konfigurasi orbital. Oke, untuk konfigurasi orbital orbital itu berada pada kulit. Jadi lebih spesifik lagi gitu. Terus yang ketiga, kita mengenal yang namanya berbagai macam bentuk orbital. Karena ada orbital S, P, D, F gitu ya. Kan kita jelaskan nanti. Dari konfigurasi elektron kita bisa menentukan posisi suatu unsur dalam tabel SPU. Jadi 4 ini yang akan kita pelajari nanti. Oke. Yang pertama yaitu tentang konfigurasi elektron, yaitu konfigurasi pada kulit. Kita tahu bahwa suatu atom, kita misalkan di sini atom karbon, itu kan terdiri dari inti yang ada di tengah ya. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Masih ingat ya pelajaran sebelumnya? Sedangkan pada kulit atom itu terdapat yang namanya elektron. Nah, ini ya elektron yang ada di kulit. Kalau dia merupakan atom karbon, maka dia memiliki dua kulit. Ini ilustrasi atom karbon ya. Dia memiliki dua kulit. Kulit yang pertama ada di sini, ini kulit yang kedua. Begitu. Nah, konfigurasi daripada atom karbon tersebut itu karena jumlah elektronnya ada 6. Nah, maka sebab itu di kulit pertama dia berisi 2 elektron. Elektron yang pertama ini dan elektron yang kedua ini. Sedangkan di kulit kedua dia berisi 4 elektron. Kita hitung 1 2 3 4. Jadi ada 4 elektron pada elektron kulit terluar atom karbon. Baiklah, ini hanya sekedar ilustrasi untuk menjelaskan yang ada di sini ya. Jadi kita mengenal kulit gitu aja dulu ya. Kulit itu tidak hanya suatu atom. Ada kulit pertama, ada kulit kedua, ada kulit ketiga, ada kulit keempat, ada kulit kelima. Masing-masing kulit akan berisi atau memiliki kapasitas isi suatu elektron. Kulit pertama itu 2, kulit kedua itu adalah 8, kulit ketiga 18, kulit keempat 32, dan kulit kelima itu adalah
Nah, untuk memudahkan mengingat angka-angka 28, 18, 32 itu, maka banyaknya maksimum suatu kulit yang terkandung pada suatu atom itu bisa dilihat dari jumlah kulitnya. Kalau kulitnya 2 itu dianggap N ya di sini. Berarti 2 N-nya tadi berapa? 2 pangkat 2 berarti 4 dikali 2 8 gitu ya. Jadi ini menyesuaikan. Nah, dengan rumus ini kita bisa ketemu angka ini, ya kan, sama seperti di atas. Nah, tapi kalau pengen menghafalkan langsung ya malah lebih bagus. Jadi tidak perlu mengingat daripada rumus ini gitu. Oke, dari penjelasan ini saya yakin udah paham ya. Kulit pertama saya ulang lagi berisi maksimum berapa? 2 elektron. Kulit kedua 8 elektron. Kita kembali lagi ke atom karbon yang di sini. Kenapa kulit kedua berisi 4? Ya, tadi karena maksimumnya 8, berarti 4 kan masih bisa masuk. Kenapa 4? Karena memang jumlah daripada elektron karbon ya itu adalah 6. Jadi elektronnya karbon itu 6. Dengan demikian 2 masuk dulu, ya kan, di kulit pertama. Terus lanjutannya di kulit pertama ini ya, lanjutannya adalah 6 kurangi 2 berapa? 4. Ini 2 masuk dulu, terus lanjutannya 4. Oke, penjelasan untuk ini kita lanjutkan lagi ya. Dari penjelasan tersebut yang sebelumnya, maka kita bisa menentukan konfigurasi daripada atom-atom dengan kita melihat nomor atomnya. Saya ingatkan kembali bahwa Z itu menunjukkan nomor atom. Nomor atom menunjukkan jumlah elektron. Jadi kalau nomor atom pada suatu tabel SPU, tabel SPU-nya dipegang ya, itu adalah 10 seperti Ne ya. Lihat di tabel SPU, Ne dilihat neon ada di nomor 10. Berarti konfigurasinya adalah 28. Begitu. Artinya 28, 2 itu masuk di kulit pertama, sedangkan 8 masuk di kulit kedua. Terus jika lagi kita ketemu nomor atom 12 yaitu magnesium. Nah, berarti 12 itu kita masukkan dulu di kulit pertama 2, terus di kulit kedua 8, kita masukkan maksimumnya dulu ya, 2, 8. Terus sisanya berapa? Kan 12, 2. Berarti 2 ada di kulit ketiga. Gampang banget kan? Terus kita coba yang 17 atom Cl, nomor atomnya 17. Sambil dilihat tabel SPU-nya ya. Berarti jumlah elektronnya adalah 17 itu berarti masuk pada kulit pertama itu 2, kulit keduanya 8, sisanya 7 masuk di kulit ketiga. Yang 20 bagaimana? Yang 20 Ca ya, kulit pertamanya 2, kulit keduanya 8, kulit ketiganya 8, kulit keempatnya 2. Nah, loh, kok kulit ketiganya 8? Bukankah maksimum kulit ketiga itu adalah 18, ya kan? Kulit ketiga 18. Tapi kenapa Ca kulit ketiganya 8?
Ingat ada aturan lagi bahwa ya aturan di sini ya, elektron valensi yaitu elektron yang berada pada kulit terluar itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 8. Begitu. Kalau kita masukkan di sini semuanya, sisanya dia memang memiliki kapasitas daya tampung 18, berarti 10 kan bisa masuk aslinya. Tapi ingat aturan yang ini, karena tidak boleh elektron valensi, elektron yang berada pada kulit terluar ya, itu lebih dari 8, itu tidak boleh. Jadi maksimumnya 8. Oke, dari penjelasan ini udah paham ya. Terus kita mengenal lagi kulit. Tadi kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Di dalam kimia, kulit pertama itu disebut kulit K. Kulit keduanya disebut L. Kulit ketiganya disebut M. Kulit keempatnya disebut N. Jadi urut ya, K, L, M, N, yang gitu. Kita mengacu pada yang di atas, berarti Na konfigurasinya 281 ya, sama Na, ini Na, maaf, Na 281. Lihat Na ya, natrium ada di golongan 1A yang paling kiri, nomor atom 11 ya, oke. Berarti jumlah elektron valensi itu yang mana sih? Ini loh, yang ada di luar. Ingat saya tadi menjelaskan elektron valensi ya. Berarti dia berada pada kulit terluarnya adalah 1. Maka kita tulis di sini jumlah elektron valensinya berapa? 1. Oke. Mg berapa? 2. Nah, Si berapa? 4. K 1. Nah, K1 berarti elektron valensinya 1. Kenapa kita perlu mengetahui elektron valensi? Karena elektron valensi itu menunjukkan kemiripan sifat. Artinya gini, jika suatu atom atau unsur memiliki elektron valensi yang sama, maka dia memiliki kemiripan sifat. Misalkan antara Na dengan K. Nah, sama-sama elektron valensinya adalah 1. Maka dia memiliki kemiripan sifat. Lah, unsur-unsur yang memiliki kemiripan sifat itu dimasukkan dalam satu golongan di tabel SPU. Coba sambil dilihat di tabel SPU, setelah Na ya ada di atas, setelah Li ya, Li, Na, terus turunan lagi ke bawahnya adalah K. Dia berada pada golongan 1A. Nah, golongan 1A itu adalah golongan logam alkali. Jadi dia memiliki sifat, sama-sama memiliki sifat, yaitu merupakan reaktif, logam yang reaktif. Jadi ketika dimasukkan dalam air itu bisa meledak gitu. Baik Na maupun K lebih meledak hebat lagi. Na juga bisa meledak. Masukkan dalam air. Dari penjelasan konfigurasi tersebut, coba kita menjawab soal ini. Berapa jumlah elektron valensi atom O? Ingat, kalau saya tulis di bawahnya O itu adalah 8, itu menunjukkan bahwa atom O itu memiliki nomor atom 8, yang artinya elektronnya sebanyak 8. Dengan demikian konfigurasinya, coba kalau mau diperbesar ya. Oh, enggak bisa. Yang artinya konfigurasinya 26 kan 8, 26. Berarti 2 ini masuk di kulit K, 6 ini masuk di kulit L. KL 26. Maka oleh sebab itu
ya, kita bisa menentukan penentuan periode itu berdasarkan jumlah kulit. Ini periode berdasarkan jumlah kulit, sedangkan penentuan golongan berdasarkan elektron valensi. Tadi udah kita singgung, elektron valensi O itu 6, berarti dia berada di golongan 6A. Sedangkan jumlah kulitnya kan ada 2, K dan L, maka dia berada pada periode 2. Nah, begitu. Kita lanjutkan yang nomor 2. Berapa jumlah elektron valensi atom Cl? 17. Kalau kita konfigurasi lagi ya. Konfigurasi elektron atom Cl 287. Caranya sama seperti tadi ya. Karena Cl nomor atomnya 17, berarti elektronnya 17, yaitu berarti masuk pada kulit pertama 2, kulit kedua 8, kulit ketiga 7. Dengan demikian dia ada 3 kulit, yaitu 1, 2, 3. Berarti karena ada 3 kulit, dia masuk pada periode 3. Golongannya bagaimana? Golongannya berdasarkan elektron valensi. Elektron valensinya berarti berapa? 7, berarti golongan 7A. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Udah paham ya? Kalau tadi kita menceritakan tentang konfigurasi kulit, kita akan lebih spesifik lagi, yaitu menjelaskan tentang konfigurasi elektron pada orbital. Sebelumnya kita perlu mengenal terlebih dahulu tentang bentuk-bentuk orbital. Oke. Bentuk orbital. Kita kenal dulu yang namanya orbital ya. Ada orbital S, ada orbital P, ada orbital D, ada orbital F. Nah, S bentuk orbitalnya seperti ini. Ini S ya. Sedangkan P itu bentuk orbitalnya seperti ini. Ya, ini wilayahnya P semua ini. Ini P. 1 2 3 itu P. Sedangkan D ya, itu bentuk orbitalnya seperti ya pada gambar ini. Itu D. Ada 5 orientasi orbital. Sedangkan F, nah bentuk orbitalnya seperti ini. Ada 7. Oke, udah mengenal bentuk orbital kan? Ya, sambil diingat-ingat ya, bentuk orbital S tadi apa? Ya, seperti kayak lingkaran gitu, bola gitu ya. Terus kalau yang P itu berdasarkan sumbu 3 dimensi. Itu memenuhi sumbu 3 dimensi, ada X, Y, dan Z. Nah, sedangkan untuk orbital D itu seperti pada gambar ini ya. Sedangkan F ada 7. Gimana? Udah paham ya? Diingat-ingat ya gambarnya ya. Terlebih yang S dan P dan D, mungkin F menyusul ya, karena jumlahnya kan ada sampai 7. Tapi saya yakin untuk yang S sudah hafal ya, seperti bola. Sedangkan P itu ada 3, semuanya pada sumbu. Sedangkan D agak sulit lagi ya, dia ada di tengah-tengah di antara sumbu. Dan ada yang D seperti atas ini ya, dan ini. Jadi ada 5. Nah, ini adalah salah satu contoh orbital F. Ini contoh ya, salah satu orbital F. Jadi orbital itu adalah suatu ruang yang mungkin memiliki kemungkinan ditemukannya elektron. Loh, kok mungkin? Iya memang, karena elektron itu kan berpindah-pindah, dia bergerak, tidak selalu ada di satu titik. Tapi bergeraknya dia itu mengalami 3 gerakan ya, ada rotasi, translasi, sama
vibrasi. Nah, kalau masih agak sulit menjangkau, ya udah yang penting tahu gambarnya dulu, oke? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dari kita mengenal konfigurasi dari orbital, kita juga perlu mengetahui bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini memudahkan kita memetakan posisi elektron pada suatu orbital. Oke. Nah, tadi kan kita udah mengenal orbital kulit ya. Nah, bilangan kuantum utama itu menunjukkan posisi kulitnya. Jadi N. Masih ingat kan yang dipelajari yang awal-awal tadi itu adalah konfigurasi kulit. Nah, bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulit, posisi kulit. Bilangan kuantum kedua disebut bilangan kuantum azimut atau disimbolkan dilambangkan dengan L kecil. Ingat ya, ini kita sering bukan tumpang tindih sih, kita menggunakan perlambangan kadang ada huruf yang L besar, ada huruf L kecil, dibedakan ya. Tadi ada L juga, KLM. Nah, KLL ada di kulit nomor 2. Tapi kalau kita menggunakan aturan bilangan kuantum, L-nya kecil itu adalah merupakan subkulit. Jadi menunjukkan subkulit. Jangan disamakan L besar dengan L kecil. Subkulit. Jadi turunannya dari kulit. Terus kita juga akan mengenal yang namanya bilangan kuantum magnetik atau merujuk pada orbital. Yang keempat ada bilangan kuantum spin atau S. Nah, S juga nanti digunakan S sebagai orbital dan S sebagai spin. Ya, jangan salah arti S ya. S juga dipakai baik untuk perlambangan sharp, yaitu orbital pertama. Saya tunjukkan kembali ya. Nah, ini lagi. Ya, ini adalah sharp orbital pertama, dan juga spin, jangan sampai salah arti. Oke, aturan paling sederhana untuk mudah diingat, N selalu ada di atas L. Jadi tidak mungkin N dengan L itu sama. Jika nanti di dalam soal ada N dan L sama, maka salah. Jadi N-nya harus lebih besar dari L. Sedangkan L itu lebih besar sama dengan M. Jadi L dengan M boleh sama, tapi tidak mungkin M lebih besar dari L. Tapi L mungkin lebih besar dari M. Nah, ini aturannya ya, diingat-ingat ya. Ini ya. Ini penting banget ini untuk nanti bisa melihat ini ini bilangan kuantumnya benar apa enggak. Begitu. Nanti kita matchkan antara bilangan kuantum dengan konfigurasi orbital. Makanya ini aturan mainnya harus dipegang dulu dua-duanya. Yang satu memegang konfigurasi orbital, yang satu memegang, maksudnya konfigurasi elektron pada orbital, yang satunya adalah memegang bilangan kuantum. Oke, kita lanjutkan biar bisa match antara keduanya. Oke, kita akan mengenal, kalau kulit kan udah dijelaskan di awal. Kita akan mengenal subkulit. Subkulit itu adalah SPDF, begitu kan? S tadi apa? Sharp, P principal, dan D diffuse, F itu fundamental. Ini namanya subkulit, artinya turunan dari kulit. Nah, di dalam subkulit tersebut memiliki sejumlah orbital. Nah, ingat di sini, ini perlambangan angkanya. S itu 0, P 1, D 2, F 3. Ini juga harus dihafalkan ya. Terus kita mengenal lagi orbital M. Orbital atau disimbolkan M, magnetik, itu menunjukkan ruang-ruang yang
merupakan orbitalnya ruang. Ini suatu nama ya, jangan dikira ini jumlah main 3, bukan. Ini adalah nama. Anggap saja kamar nomor 1, kamar nomor 2, kamar nomor main 1, kamar nomor main 2, kamar nomor main 3. Jadi bukan isinya, tapi suatu nama. Angka-angka ini adalah suatu nama. Jadi menunjukkan suatu posisi magnetiknya. Begitu. Nah, baru disinilah posisi jumlah orbitalnya. Jumlah orbital itu maksudnya ini ya, kalau ini M yang S itu hanya memiliki satu orbital, yaitu satu saja. Sedangkan yang P itu ada 3. Masih ingat gambarnya tadi kan? Sedangkan D itu ada 5 orbital, sedangkan F ada 7. Masih bingung? Oke, kita kembali lagi ke tadi, yang gambar tadi ya. Nah, S hanya ada 1. Ingat, ini ada 1 S-nya, yaitu 0. Makanya 0 itu bukan kok dia kosong. 0 itu menunjukkan nama gitu. Jadi bukan menunjukkan kalau dia kosong, dia tidak ada, bukan, tapi nama. Ini hanya untuk memudahkan mengkodenifikasi. Ini suatu nama. Jadi S itu sharp itu kalau dikasih bilangan dia itu 0. Terus kalau P itu 1. P itu 1. Subkulitnya 1 P. Ya, ingat subkulitnya 1. Dia ada 3 orbital. 1, 2, 3. D ada 5, F ada 7 orbital. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sesuai kan dengan yang tadi. Nah, jadi S ada 1, P ada 3, D ada 5, F ada 7. Sekarang kita cek tiap-tiap kamar orbitalnya. Berapa maksimum berisinya? Satu orbital itu maksimum berisi 2 elektron. Ingat, satu orbital berapa? 2. Jadi kalau ada orbitalnya 1 seperti S ini, maka dia hanya maksimum berisi 2 elektron. Begitu. Kalau ada 3, ya tinggal kalikan 2 elektron yang ada di sini. Pokoknya setiap kamar orbital, saya menyebut kamar ya untuk mudahnya ya, dia suatu ruang gitu kan, maksimum berisi 2 elektron. Berarti kalau ada 7, berarti 14 elektron maksimumnya. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ingat kita mengenal apa? Yang pertama, konfigurasi orbital atau konfigurasi elektron pada orbital. Kita mengenal pemetaannya berdasarkan bilangan kuantum. Ada 4 bilangan kuantum: kuantum utama, kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Ada terus berikutnya ada prinsip dan aturan main yang harus atau hukum-hukumnya ya, agar kita bisa mengaplikasikan bilangan kuantum dengan konfigurasi elektron. Itu yang pertama adalah prinsip of Bohr. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Pengisian orbital dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi. Jadi ingat, dia harus berada pada energi rendah dulu, baru menuju ke tingkat energi tinggi pengisian elektronnya. Lah, tingkat energi rendahnya itu apa? 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, dan seterusnya. Nah, untuk menghafalkannya ini ya, kalian boleh mencoba sendiri-sendiri nanti. Kalau saya SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Begitu cara ngapalinnya ya. Nah, ini untuk mempermudah aja. Ini
barulah kita mengenal yang namanya apa? Konfigurasi elektron orbital, yaitu SS. Urutannya gitu ya, urutan sesuai dengan prinsip of Bohr, pengisian elektronnya itu pada tingkatan energi rendah menuju ke tingkatan energi yang tinggi, yaitu dimulai dari 1s, 2s, untuk mudahnya SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS. Itu prinsip pertama of Bohr. Yang kedua, aturan Hahn. Orbital dengan energi yang sama akan diisi oleh elektron yang arah spinnya menghadap ke atas terlebih dahulu. Nah, jadi kita ngisinya ke atas dulu gitu. Gini, terus dilanjutkan yang menghadap ke bawah. Udah agak susah nulis di sini ya. Begitu kira-kira ya. Gimana? Jadi ngisinya satu-satu dulu ke seluruh orbital yang mungkin, ruang orbital yang mungkin, baru dilanjutkan yang kedua. Yang satu-satu dulu itu menghadap ke atas, spinnya arahnya ke atas, terus dilanjutkan. Kalau udah mengisi dua, spinnya arahnya ke bawah. Kenapa? Karena kalau arahnya ke atas semua, maka elektron itu akan saling apa? saling apa, tolak menolak gitu. Dia tidak bisa mengisi di satu orbital, dia akan saling tolakan. Makanya putarannya harus berlawanan arah biar dia tidak saling bertolakan. Begitu. Oke, paham? Oke. Ini adalah ilustrasi contohnya ya. Untuk atom O, ingat, untuk atom O itu kan nomor atomnya 8. Nah, sesuai tadi yang saya maksud. Terus kalau diisikan pada konfigurasi elektron orbital, kita siapkan orbitalnya dulu ya. Urutannya tadi apa? SS, PS, PS gitu kan. Tapi kenapa di sini ditulis sampai P? Ya karena jumlah elektron O-nya itu hanya 8. Jadi kalau sampai 2P dan P-nya berisi 4 kan sudah pas 8, yaitu 1s2, 2s2, 2p, 4. Artinya ilustrasi kamar yang ada di sini itu adalah, ini adalah 1s 1s1 itu yang di sini. Nah, begitu. Dan seterusnya ada 1s2 dan 1s2, 2s2. Maaf. 1s2, aduh kok belepotan sih ngomongnya. 1s2, 2s2 sama 2p4. Nah, begitu seperti pada ilustrasi gambar ini ya. Terus larangan Pauli. Tidak ada dua elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi keempat bilangan kuantum tadi N, L, M, S, tidak boleh ada yang sama. Jika ada dua elektron yang menempati satu orbital, maka elektron-elektron itu harus memiliki spin yang berbeda. Ini tadi udah dijelaskan, spinnya arahnya berbeda atau berlawanan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini cara paling mudah untuk menyingkat. Kok menyingkat? Iya, emang benar. Karena tadi kan panjang banget ya kalau kita menghafalkan konfigurasi elektron pada orbital, yaitu dengan menghafal
daripada prinsip Aufbau, yaitu SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, maka bisa kita singkat penulisan itu menggunakan atom gas mulia yang ada paling kanan golongan 8A, yaitu mulai dari helium, neon, argon, krypton, xenon, sama radon. Kita bisa menyingkatnya dari situ. Nah, dari penyingkatan itu kita coba bisa lihat 1S berarti bisa disingkat dengan 2 helium. 1S yang isinya 2 helium itu kan dia hanya punya satu kulit yang berisi 2 elektron. Jadi 1S2 itu sama artinya disingkat dengan atom helium. Ini hanya sekedar penyingkatan untuk menyingkat penulisan konfigurasi elektron. Begitu ya. Nah, dengan demikian kita akan lebih mudah. Misalkan nomor atomnya adalah 53, maka kita menyingkatnya dengan apa? Ya dengan krypton ya. Kalau 53 kita singkat dengan krypton. Gitu. Artinya kita misalkan ketemu nomor atom, maka ambil penyingkatan yang ada di bawahnya. Misalkan 38, ya kita pakainya krypton. 20, jangan pakai krypton karena 20 ada di bawah 36. Pakai yang argon menyingkatnya. Begitu. Nanti penambahannya sesuai dengan kolom konfigurasi yang telah disediakan ini. Ini udah diurutkan ya penulisannya ini. Udah diurutkan, disesuaikan. Coba kamu cek di sini kan. Berarti 1S1 itu sama artinya 2He. Ini loh yang ada di sini ya. Nah, kok malah kayak gitu terus. Oke. 1S1 itu sama dengan 2He. Tadi udah saya singgung ya. 1S1 itu sama dengan 1S1. 1S2 itu sama dengan 2He. 10Ne itu berarti konfigurasi sebelumnya, yaitu 1S2, 2S2, 2P6 itu sama dengan 10Ne. Jadi disingkat 10Ne. Ini penyingkatannya. Nah, yang di belakangnya itu disingkat dengan yang dikasih warna merah-merah itu. Terus ada keterangan lagi, struktur NS2 N-1D tidak ditemukan. Jadi D9 itu tidak ditemukan. Tetapi yang ditemukan adalah NS1 N-1D10. Maksud tidak sih dengan ini? Maksudnya gini loh. Untuk spesifiknya ya kita cerita ya. Ini tuh yang atas itu untuk CU nomor atomnya kan 29 ya. CU nomor atom 29, silahkan dicek di golongan B ya. Kalau bisa yang agak ke kanan, CU ketemu CU sebelum ZN 30 berarti CU 29. Nah, CU itu konfigurasinya kalau kita menggunakan konfigurasi umumnya kan berarti semuanya masuk ke S dulu sebanyak 2. Tapi karena alasan konfigurasi penuh dan setengah penuh, maka D-nya harus berisi yang 10, sedangkan S-nya diisi 1. Itu namanya alasan konfigurasi penuh. Sedangkan yang bawah itu adalah CR, nomor atomnya 24. CR itu CR, krom
nomor atom 24, 26 itu Fe ya, 25 itu adalah apa ya, V. Begitu. Lihat di tabel SPU ya, sambil dilihat. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana dengan kita mengenal tadi? Ada 3 hal. Yang pertama adalah konfigurasi elektron pada orbital yang harus kita hafalkan, SS, PS, PS, DPS, DPS. Yang kita hubungkan dengan bilangan kuantum ada NLMS. Yang kita kaitkan juga aturan pengisiannya menggunakan aturannya prinsip of Boole, larangan Pauli, dan yang satunya adalah aturan Hahn. Maka kita bisa menentukan letak unsur dalam tabel SPU. Nah, caranya lihat pada tabel. Jika ya elektronnya berakhir pada S, jumlahnya berapa elektronnya? Nah, di sini. Jika jumlahnya 1, berarti dia ada di golongan 1A. Jika jumlahnya 2, berarti dia ada di golongan 2A. Begitu. Jadi tinggal berakhirnya konfigurasi tersebut. Misalkan berakhir di P, maka sebelum P itu kan ada S, maka itu dijumlahkan jumlah elektron yang ada di S dan jumlah elektron yang ada di P dijumlahkan. Nah, misalkan dijumlahkan hasilnya adalah 3, berarti dia golongan 3A. Wah, salah nulis ini. Ini adalah 3A. 3A sampai 8A. Jika berakhir pada D, berarti D ditambah dengan S dan hasilnya misalkan 3, maka golongan 3B. Kalau 7, maka golongan 7B. Begitu. Jadi ditambahkan dengan S-nya. Kok bisa harus tambahkan S sih? Coba kita lihat yang sebelumnya ini loh. Nah, ini kalau berakhirnya di D ini, maka kan harus ditambahkan dengan S ini. Begitu maksud saya. Paham? Oke, kita lanjutkan lagi ya kalau paham. Jika berakhirnya di D ditambah S kok hasilnya 8 sampai 10, maka dia masuk golongan 8B. Makanya 8B ada 3 lajur ya di tabel SPU. Lihat baik-baik ya. Golongan 8B ada 3 lajur yang menunjukkan bahwa 8, 9, 10 itu semuanya masuk 8B. Jadi jumlah elektron 8, jumlah elektron 9, jumlah elektron 10 itu adalah masuk 8B. Jika D ditambah S hasilnya adalah 11, maka dia masuk golongan 1B. Ya, golongan 1B. Seperti CO itu masuk golongan 1B. Dan jika hasilnya adalah 12, dia masuk golongan 2B. Seperti di nomor atom 30 Zn. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jika berakhirnya di S1, maka dia masuk golongan 1A. Ya, ini S-nya kan ada 1A. S-nya ada 2A. S-nya ada 2, P-nya 1, berarti 2 tambah 1, 3, berarti golongan 3A, dan seterusnya sampai golongan 8A. Jadi kalau baik S dengan P itu merujuk golongan A, ya kan? S dengan P ini itu merujuk golongan A. Sedangkan D merujuk pada golongan B. Ingat-ingat, D itu merujuk pada golongan B. Sedangkan F
itu merujuk pada transisi dalam. Ada di dalam golongan B, masuk kategori transisi dalam, lantanida dan aktinida yang ditulis turunannya di bawah tabel SPU. Sambil dilihat tabel SPU-nya, yang paling bawah turunan dari lantanida dan aktinida, bukan turunan sih, varian dari lantanida dan aktinida. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini tadi udah dijelaskan. Nah, bagaimana cara menentukan periode? Ditentukan oleh kulit terbesar. Kulit berarti dirujuk dari N-nya. Nah, di depan orbital, saya cek lagi ya. Saya mundurkan lagi biar tahu di mana sih posisi N. Oke, bentar. Nah, udah tambah ya. 1s2 berarti 1 itu adalah N. Artinya ada apa? Ini adalah kulit ke 1, S-nya itu adalah subkulitnya. 2s2, 2 itu merujuk pada kulit kedua. Ingat kulit kedua ya. Terus 2p6 berarti 2 itu masih merujuk pada kulit kedua. Makanya kulit kedua, kalau konfigurasinya kulit berarti kan totalnya 8, ya kan? 2 tambah 6 sama dengan 8. Begitu dan seterusnya. Gimana, udah paham kan? Jadi memang harus nanti dipelajari lagi ya secara mandiri ya, untuk biar sambil mendengarkan video ini sambil dipelajari terus menerus. Karena ini memang harus bolak-balik ini mempelajarinya ya, karena ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Oke, sekarang kita coba menentukan suatu soal atau menjawab soal. Harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari 16S. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya kita konfigurasi dulu, ya kan? Konfigurasi elektron secara konfigurasi orbital. Begitu. Bagaimana kalau kita menentukan berdasarkan konfigurasi kulit, bisa apa enggak sih? Ya bisa, kita coba dulu dengan konfigurasi elektron orbital. Nah, kita tulis sekarang konfigurasi orbital sesuai urutan of Bohr, SS, PS, PS, ya kan? Tidak sampai PS nih. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Nah, kalau ini dijumlahkan berapa? 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12. Kan totalnya kan 16. Berarti kalau udah 12 masih sisa 4. Berarti di orbital terakhir 3P 4, isinya 4. Begitu. Paham ya? Nah, sekarang cara menentukan bilangan kuantumnya. N itu merujuk pada kulit. Nah, N yang merujuk pada kulit ditunjukkan di angka 3. Di angka 3. Ini N-nya, angka 3. Pokoknya yang orbital atau kulit yang berada paling akhir, gitu ya, yang buat identifikasi. Kalau L-nya bagaimana? Kita lihat di subkulitnya. Subkulitnya kan P, berarti L-nya adalah 1. Nah, subkulitnya kan P, L-nya adalah 1. Ini kok terletak pada kulit M? Nah, masih ingat kan tadi urut-urutannya? KLM. Kalau 3 itu M. Setelah menentukan, bisa menentukan antara apa? N dan L. Baru berikutnya kita menentukan pada
magnetiknya, pada orbitalnya. Kan ada 4 nih, ya kan? Ada 4. Berarti kita masukkan ke sini, naik ke atas dulu. Kan P itu, ingat ya, P itu ada 3 orbital. Kita buat kolom-kolomnya dulu. Nah, kolom ini, kolom ini, kolom ini. Kita buat kolomnya 3. Terus angka 4 yang ada di atas, 4 ini, itu menunjukkan jumlah elektronnya. Berarti kita masukkan dulu, naik ke atas, naik ke atas, menghadap ke atas dulu semua, ya kan? Kan 3. Terus masih sisa 1 kan? Yang sisa 1 masukkan lagi ke orbital yang lebih awal lagi di min 1 itu, menghadap ke bawah. Kan udah genep 4. Oke. Nah, sekarang dari ini, yang terakhir ini, elektron ini itu baru ke sini. Dia menghadap ke bawah kan, berarti S-nya adalah min 1. Kalau terakhirnya menghadap ke atas, S-nya adalah plus, kok 1 sih? Min setengah. Kalau dia menghadap ke atas, berarti S-nya adalah plus setengah. Begitu. Dengan demikian kita udah ketemu bilangan kuantum dari 16S, yaitu N-nya 3, L-nya 1, M-nya min 1, S-nya adalah min setengah. Nah, gitu kan, dari suatu atom yang sudah diketahui nomor atomnya, kita bisa mengkonfigurasi, ya kan? Setelah kita bisa mengkonfigurasi, kita ketemu pada posisi yang ini, terakhir ini. Nah, kita ketemu pada subkulit yang terakhir. Dari situlah baru kita rujuk ke penentuan bilangan kuantum, di mana angka 3 yang ada di sini itu menunjukkan kulit. N-nya adalah 3, artinya terletak pada kulit ke-3. Terus L-nya adalah 1. Kenapa L-nya 1? Merujuk pada subkulit P. Ingat subkulit P ini ya. Terus M-nya adalah min 1, itu merujuk dari sini. Nah, dari sini M-nya adalah min 1. Sedangkan S-nya adalah min setengah, merujuk pada spinnya. Elektron itu menghadap ke bawah, berarti min setengah. Gimana? Udah paham kan? Nah, jika sudah paham, terus kita tentukan periodenya. Periode 3. Periode itu apa? Berdasarkan N. Kalau N-nya adalah 3, berarti periodenya adalah 3. Setelah kita tahu N-nya 3 dan periodenya 3, terus kita memperkenalkan lagi golongannya. Golongannya itu adalah 6A. Dari mana 6? Ini kan yang di atas S. Ini saya hapus dulu aja lah pennya, biar tidak rusuh. Nah, ini yang apa itu namanya? Kan L-nya kan 1. Kenapa L-nya 1? Itu dari P, ya kan? Dari P. P itu subkulit yang bernilai 1, atau dinamakan, diganti kode 1 gitu. Terus kalau kita menentukan golongan kan berakhirnya di P, ya kan? Maka ditambahkan dengan yang ada di S. P-nya ada 4, S-nya ada 2. 4 tambah 2, 6. Berarti dia berada pada golongan 6A. Begitu ceritanya ya. Oke. Ya, harga keempat bilangan kuantum elektron dari itu cukup jawabannya sampai sini. Kalau yang ditanya adalah keempat bilangan kuantum. Tapi kalau ditanya letak,
jawabannya adalah ini. Ya, ini namanya BK. Sedangkan ini adalah letak dalam tabel SPO. Udah paham ya? Kalau udah paham, kita lanjutkan lagi. Oke, saya rasa penjelasan kali ini tentang konfigurasi elektron memang saling terhubung satu dengan yang lain. Tidak cukup untuk menonton satu kali saja video ini, maka tontonlah secara konsisten, kontinu, terus menerus sampai benar-benar jelas, sampai benar-benar paham dan bisa menganalisis, menentukan bilangan kuantum dan letak suatu atom pada tabel SPU. Dari saya cukupkan sekian dulu, semoga bermanfaat, dan kebermanfaatkan itu biar lebih bermanfaat lagi, bagikan kepada yang lain. Maka sebab itu jangan lupa like, subscribe, dan share di sosmed kalian. Dari saya, apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.